Video ini berisi konten vulgar. Jadi jika nyali Anda tidak kuat, sebaiknya Anda segera stop video ini. Oke, jika nyali Anda memang kuat, silahkan klik like video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik subscribe, kemudian klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Suku Madujara memotong alat kelamin. Salah satu ritual seksual aneh yang membuat bulu kuduk berkidik adalah tradisi seksual di suku Madujara yang berada di Australia. Bagaimana tidak, mereka melakukan ritual memotong alat kelamin untuk memperoleh kejantanan. Sekilas memang terdengar lumrah, layaknya proses sunatan di Indonesia. Namun ternyata tidak sesederhana itu. Bagian pertama dari ritual suku ini melibatkan penyunatan yang barbar dan diikuti dengan pria yang disunat menelan kulup mereka sendiri. Setelah luka di bagian kulup sembuh, alat kelamin mereka selanjutnya disayat memanjang di bagian bawah, terkadang hingga mencapai skrotum. Kengeriannya tidak hanya sampai di situ saja. Darah yang menetes kemudian diteteskan ke api untuk menyucikannya. Akibatnya, ke depannya, para suku pria Madujara akan buang air kecil di bagian bawah penis, bukan dari uretra atau lubang penis. Wow. Suku Sambiang minum sperma. Minum air, jus, teh, dan susu adalah hal yang lumrah dan wajar bagi sebagian orang. Namun, bagaimana dengan minum sperma? Tentu hal tersebut bukanlah hal yang lumrah bagi kebanyakan orang. Akan tetapi, bagi suku Sambian di Papua Nugini, meminum sperma adalah sebuah kewajiban, dengan tujuan agar dianggap sebagai pria dewasa di suku primitif ini. Anak laki-laki dijauhkan dari kehadiran semua perempuan sejak usia 7 tahun, dan tinggal hanya dengan para laki-laki selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu, kulit mereka ditindik untuk menghilangkan kontaminasi apapun dari para wanita. Untuk alasan tertentu, mereka juga sering mengalami mimisan dan muntah akibat mengkonsumsi banyak sekali tebu. Namun yang paling parah adalah mereka harus menelan sperma dari pria yang lebih tua, yang dianggapnya bisa tumbuh dan menjaga kekuatan. Ketika mereka dikembalikan ke sukunya, mereka tetap melanjutkan kebiasaan mengeluarkan darah dari hidung di waktu yang bersamaan dengan siklus menstruasi istri mereka. Suku di Himalaya berbagi istri. Hampir semua komunitas poliandri mempraktikkan apa yang disebut dengan poliandri persaudaraan, di mana sekelompok saudara pria berbagi seorang istri. Salah satu tempat yang masih memegang teguh tradisi berbagi istri ini adalah di wilayah Upper Dolpa di Himalaya. Sebuah wilayah yang dimana ada sedikit tanah yang tersedia untuk bertani dan berternak. Keluarga yang memiliki lebih dari satu anak laki-laki harus membagi tanah mereka untuk memulai keluarganya sendiri. Sehingga tak heran, salah satu solusi yang mereka tempuh adalah mencari satu orang istri untuk semua anak laki-laki mereka, sehingga mereka bisa tetap hidup bersama sebagai satu keluarga dan menjaga tanah mereka untuk tetap utuh. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam dokumenter National Geographic Multiple Husband, pengaturan ini akan berjalan baik jika sang istri mampu beradaptasi dengan penjadwalan masing-masing saudaranya. Suku Tobrianders, anak-anak bercinta. Tobrianders adalah suku di Papua Nugini yang anak-anaknya mulai berhubungan seks pada usia 6 tahun. Suku terpencil di Papua Nugini nampaknya seperti studi kasus dari konsekuensi akhir revolusi seksual.
di mana anak perempuan menginginkan seks dengan banyak anak laki-laki. Dan anak-anak mulai berhubungan seks di usia sangat dini, di usia 6-8 tahun pada anak perempuan dan 10-12 tahun pada anak laki-laki. Ada beberapa tradisi mengenai berkencan yang melarang berpacaran dan batasan baju yang terbuka, tapi di suku ini wanitanya topless. Kendati demikian, meski semua orang bisa berhubungan seksual kapanpun yang mereka inginkan, berbagi makanan sebelum nikah adalah larangan besar. Mereka sangat dilarang makan bersama sebelum menikah. Suku Wodabi mencuri istri. Suku di Nigeria, Afrika Barat ini, para prianya dikenal suka saling mencuri istri orang. Pertama, pernikahan pertama suku ini dibuat oleh orang tua mereka sejak belum lahir dan harus dilakukan di antara sepupu dari garis keturunan yang sama. Tapi, di festival Gerewol setiap tahun, para suku dari Wodabi akan memakai riasan rumit dan kostum serta menari untuk memikat wanita, berharap bisa mencuri istri baru. Jika mereka berhasil mencuri tanpa ketahuan, khusus dari suaminya yang mungkin tidak ingin berpisah dengan istrinya, maka mereka bisa diakui secara sosial. Pernikahan selanjutnya ini disebut dengan pernikahan cinta. Nah, jadi demikianlah 5 suku dengan tradisi yang cukup nyeleneh yang ada di dunia pilihan Simple Mystery.